Kutas, kupas, tuntas, mantap. Yuk bergabung di Artikel Channel. Siang ini kita akan membahas tentang MPEB dan MPO ya. Apa singkatan MPEB? Majelis Pertimbangan Etik Bidan, Bu. Oke, bagus Adinda. Majelis Pertimbangan Etik Bidan, ya. Itu setiap organisasi punya. Jadi kalau di pusat ya MPEB pusat, kalau provinsi MPEB provinsi, ya. Kalau nanti di pengurus cabang kabupaten kota ya MPEB-nya kabupaten kota, ya, sampai ke ranting. Paling bawah organisasi IBI itu di ranting, tingkat ranting di kecamatan-kecamatan itu. Nah, itu ada MPEB. Kegunaannya MPEB untuk apa? Oke, Majelis Pertimbangan Etik Bidan yang disebut MPEB dan Majelis Pertimbangan Organisasi. Jadi ini ada dua ini, Majelis Pertimbangan Organisasi dan Majelis Pertimbangan Etik Bidan. MPEB dan MPO ini di organisasi IBI ada mulai dari tingkat pusat sampai tingkat ranting, itu ada. Ya. Nah, untuk apa sih di organisasi kok harus ada MPEB maupun MPO? Jadi MPEB sendiri ini merupakan suatu badan perlindungan hukum terhadap para bidan sehubungan dengan adanya tuntutan dari klien akibat pelayanan yang diberikan dan tidak melakukan indikasi penyimpangan hukum. Ya, jadi tugasnya MPEB ini adalah untuk istilahnya membela ya, membela kalau ada bidan bukan melakukan penyimpangan hukum, tapi dia kena kasus, tapi dia sebenarnya sudah melakukan sesuai dengan aturan prosedur yang berlaku, maka MPEB ini akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan bidan. Ini apa ada tuntutan dari pasien akibat pelayanan yang mungkin kurang memuaskan atau ada kejadian sesuatu gitu. Tetapi bidan tersebut sudah melakukan kode etik maupun prosedur pelayanan sesuai dengan standar. Ya. Nah, di dalam tugas MPEB sendiri, pertama itu adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan MPEB pusat. Jadi MPEB pusat mempunyai kebijakan, mempunyai perencanaan, kemudian MPEB yang ada di daerah melaksanakan, MPEB di kabupaten kota juga melaksanakan sampai tingkat ranting. Nah, yang kedua, tugas MPEB adalah melaporkan hasil kegiatan di bidang tugasnya secara berkala. Ya, jadi secara periodik, ya, tiap semester melakukan pelaporan, akhir tahun juga melakukan pelaporan, baik itu ada kasus maupun tidak ada. Jadi tetap ada laporan berkala. Kemudian yang ketiga, memberikan saran dan pertimbangan yang perlu dalam rangka tugas pengurus daerah. Ya, memberikan saran, pertimbangan, bila ada kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, khususnya yang keterkaitan dengan pelayanan kebidanan. Kemudian melakukan kegiatan berkenaan dengan etika dan kode etik bidan. Jadi kalau contohnya ada misalkan di surat kabar ada berita bahwa di
PDIB, misalkan IB ada terjadi malpraktek misalkan, apa terjadi penyimpangan di bidang tugasnya. Nah, itu diklarifikasi, benar nggak berita itu. Ya. Jadi sebelum klarifikasi dikumpulkan dulu sumber-sumber data, ya, dari data subjektif maupun data objektif, ya, sampai ke lapangan objektifnya, dicek benar atau tidak berita tersebut. Kalau benar, maka mengumpulkan data juga untuk mendukung fakta-fakta yang mendukung kebenaran kasus. Kemudian memfasilitasi untuk penyelesaiannya bagaimana, ya, mendampingi dan sebagainya. Itu adalah tugas dari MPEB kalau ada kasus-kasus anggota bidan yang mengalami apa ya istilahnya kasus itu. Nah, di dalam MPEB itu sendiri juga memberikan solusi, ya, memberikan saran berkenaan dengan etika dan kode etik bidan. Jadi kadang itu ada yang kasus tersebut hanya melanggar etik, itu hanya etik, itu nanti peringatannya mulai teguran, kemudian teguran itu lesan, ya, kemudian tertulis gitu. Kalau tertulis tidak ada kelanjutannya sampai dengan mungkin pencabutan izin praktek. Kemudian penanganan masalah berkenaan dengan praktek bidan. Masalah-masalah praktek bidan, kalau saudara baca berita itu beberapa bulan akhir-akhir ini juga banyak pemberitahuan, ya, bahwa ada bidan A melakukan bla 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 bla, ada bidan B dan sebagainya. Itu semua dilihat dari kode etik dan hukum kesehatan sendiri. Kemudian melaksanaan pembinaan etik bidan, ya. Kemudian mempelajari, mengidentifikasi etika kode etik bidan. Sudah sesuai belum bidan-bidan itu dalam melaksanakan asuhan kebidanan kepada masyarakat. Makanya seorang bidan di dalam memberikan asuhan pelayanan harus sesuai dengan kode etik, sesuai dengan standar pelayanan, standar prosedur, ya, supaya tidak sampai ada kejadian yang kurang menyenangkan, terutama dalam pelayanan ke pasien. Oke. Kemudian meningkatkan penerapan etika profesi dan kode etik bidan melalui pelatihan, seminar, dan lain-lain. Ya. Jadi setiap ada pertemuan bidan secara berkala, kita selalu mengingatkan bagaimana kode etik bidan, standar profesi, kewenangan bidan, ya. Makanya saudara sudah diberikan hukum dan Permenkes yang baru. Di dalam Permenkes yang 320 itu kan tentang standar praktek bidan dan kode etik itu. Saudara baca itu yang 320 tahun 2020. Kemudian juga MPEB itu mempunyai kewajiban untuk membina, mengawasi penerapan etika profesi dan kode etik bidan secara berkala, berkesinambungan. Misalkan ada isu-isu bidan yang kurang menguntungkan profesi, dianggap itu mencemarkan profesi, itu kita juga telisik kebenarannya. Kalau itu dirasa merugikan organisasi dan itu kejadiannya tidak benar, bisa menuntut balik. Bila terjadi penyimpangan pelaksanaan etika profesi dan kode etik bidan, segera melaporkan ke MPEB tingkat pusat. Jadi misalkan kejadiannya itu
Kalau ada sesuatu yang dilapori pertama pasti ranting, pengurus ranting. Pengurus ranting akan dilanjutkan ke pengurus cabang di kota maupun kabupaten. Pengurus cabang akan membuat laporan juga ke pengurus PD, pengurus daerah, provinsi. Kemudian pengurus PD melaporkan ke pusat. Itu. Kemudian berkoordinasi dengan MPEB pusat untuk menyelesaikan masalah etik melalui pengurus daerah. Jadi pengurus pusat kalau ada kasus di daerah itu juga klarifikasi ke bawah, benar enggak? Ada enggak kejadiannya? Kebenarannya bagaimana? Mengumpulkan sumber, mengumpulkan data-data kebenaran untuk mendukung suatu kasus. Ya, itu. Kemudian kalau kejadiannya sudah ada pembenaran, maka kita melakukan konsolidasi, koordinasi, ya. Kemudian mediasi dengan pasien. Kalau bisa, kalau ada kasus-kasus keterkaitan dengan ketidakpuasan di dalam pelayanan, baik itu mungkin yang merugikan, ya. Nah, itu kalau bisa ditangani melalui istilahnya dimediasi dulu, jangan langsung ke ranah hukum. Kalau bisa dimediasi. Ya, karena apa? Kalau sudah ke ranah hukum itu kita sudah sulit, gitu ya, untuk menarik berita acara dan sebagainya itu sudah ini ya istilahnya malah ribet gitu. Makanya harus ada mediasi dulu, kekeluargaan dulu, ya, baru kemudian diselesaikan secara baik-baik, yang mana kedua belah pihak tidak ada yang merasa saling dirugikan. Ya. Itu sementara untuk yang MPEB. Saya akhiri cukup sekian ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.